Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa la'ali wa sahbi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wajal alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan seluruh hajat baik itu dunia maupun akhiratnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semua daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ulama yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, yang mungkin Al-Fagir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kepada beliau kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam memimpin kita semuanya untuk menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW atau mungkin Pak KU yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan segenap aparatur pemerintahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh Allah kepada beliau-beliau semua menjadi sebab beliau-beliau semuanya makin dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Dan mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh Allah kepada beliau-beliau semua menjadi sebab desa ini, kota ini, negara ini lebih baik daripada yang sebelumnya, insya. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan para ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada panitia penyelenggara acara Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang sudah Anda lakukan semuanya, baik itu di depan layar, di belakang layar, atau Anda yang membantu dengan tenaga, pikiran, harta, insya Allah apa yang sudah Anda semuanya keluarkan tidak akan dilupakan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada Anda semuanya keberkahan dari waktu Anda, keberkahan dari rezeki Anda, keberkahan dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada Anda semua, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada Ustadz Asep dan juga Habibana Habib Haidar As-Segaf, yang alhamdulillah beliau sudah memberikan tausiahnya kepada kita. Juga ada Habib Faik As-Segaf. Tadi Al-Fagir sempat mendengar beliau sudah menuturkan panjang lebar tentang Isra dan Mi'raj, dan inilah enaknya penceramah yang terakhir atau kedua ini. Apalagi saya lihat ini sudah 10:30,
Maka kita sepakati insya Allah jam 11 ini sudah selesai. Karena kalau terlalu malam entar bapak ibu ada yang subuhnya hilang satu saja, saya takut di akhir tanggung jawab entar ya. Jadi tolong kalau sudah jam 11 dikasih aba-aba. Setuju? Setuju? Nah, biar kita pulangnya bareng-bareng gitu ya, insya Allah. Ya kalau lebih sedikit lah, jangan terlalu banyak. Baik, tadi kita dengar daripada Habib Haidar menyampaikan luar biasa. Kenapa Isra Mi'raj setiap tahunnya dibahas? Ada saja pembahasan yang bermacam-macam. Karena ingat, itu yang melakukan yang terjadi itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga di dalamnya banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa. Contoh, kalau kita dari rumah menuju ke masjid, anggap aja di depan ada masjid musola, itu kita jalan nggak ada yang istimewa, biasa. Tapi kalau sudah yang jalan ulama kita, habaib kita dari rumahnya, ada orang ketemu, minta doa, minta agar diberikan segala kemudahan, macam-macam, karena orangnya mulia. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Muhammad SAW? Pasti lebih banyak lagi hikmah-hikmah dibalik daripada kejadian Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad. Sehingga pada saat ini Al-Faqir hanya ingin menambahkan, tadi sudah dibahas tentang masalah persiapan. Yang kita tahu dalam sejarah, kita sejarah itu Rasul SAW dibelah dadanya 3 kali, diantaranya tatkala akan di Isra Mi'rajkan oleh Allah, karena akan bertemu dengan Allah, lalu dibersihkan daripada hatinya, karena memang hati menjadi tolak ukur terhadap orang itu dimuliakan ataupun tidak. Bahkan Rasul pernah menceritakan ada seorang alim, seorang ulama, ahli ibadah. Dia beribadah di gunung, dia pengen turun ke bawah, pengen lihat keadaan di bawah. Dari bawah pengen naik ke atas, seorang preman pasar, bejat, tidak kenal sholat, pezina, minuman keras, semua maksiat sudah dia lakukan. Bertemulah 2 hamba Allah ini. Apa yang terjadi? Setelah itu si alim, si ulama, ahli ibadah mengatakan, preman pasar, ahli maksiat, tidak pernah sholat, sukanya selalu melakukan kejelekan, meresahkan masyarakat. Hatinya dipenuhi dengan kesombongan dan keriaan atas apa yang dia lakukan. Lihat apa yang terjadi kepada preman pasar ini. Melihat seorang ulama, hatinya luluh. Ya Allah, saya bertemu ulama, malu, direndahkan dirinya di hadapan ulama. Nabi ceritakan dua-duanya meninggal dunia, makomnya dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si alim makomnya dipindahkan kepada si preman pasar. Preman pasar akhirnya makomnya dipindahkan, bahkan lebih bejat lagi itu orang alim, meninggalnya su'ul khatimah. Maka saya ingatkan, jangan ada di antara kita berani-berani gara-gara Anda, maaf, yang perempuan pakai kerudung, Anda lihat di luar sana ada perempuan tidak pakai kerudung, apa yang ada di hati Anda? Kalau Anda remehkan mereka, Anda hina mereka, tidak ada bedanya Anda semuanya kita dengan iblis. Siapa iblis itu? Iblis sebelum diusir oleh Allah punya 3 keistimewaan yang mungkin sampai detik ini kita tidak bisa melampaui derajatnya iblis. Pertama, iblis itu sudah tinggal di surga 80.000 tahun. Kedua, iblis itu gurunya malaikat-malaikat Allah sampai dengan julukan Tawus. Ketiga, tidak ada tempat di surga kecuali semuanya sudah disujudi oleh iblis. Luar biasa makomnya iblis. Tapi waktu Allah perintahkan untuk sujud dengan Nabi Adam, dia ucapkan, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, saya ini lebih mulia daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah liat. Buat apa saya sujud ya Allah dengan Adam? Seketika itu Allah murka, diusir dan dilaknat sampai hari kiamat, akan masuk neraka abadi selama-lamanya. Sekali Pak Bu, sekali merasa dirinya lebih baik, sekali merendahkan daripada Nabi Allah Adam, dihinakan sehina-hinanya, itu iblis yang ibadahnya 80.000 tahun sudah pernah masuk surga. Bagaimana dengan kita? Gak pernah masuk surga, merendahkan orang. Hati-hati waktu pemilihan caleg, capres dan cawapres. Ini perlu saya terangkan, ini luar biasa media sosial. Kak, saya punya guru Pak Bu, saya mondok di Jawa Timur, Bangil Pasuruan. Saya punya guru Habib Segaf Baharun. Beliau mengatakan kepada kami sebagai muridnya 10 tahun yang lalu, Dajjal zaman sekarang namanya HP. Ini Dajjal, bukan yang megangnya. Dajjal. Kemudian saat ini bayangkan, banyak anak cucunya Dajjal itu dari Facebook, Instagram, Twitter.
Maka saya ingatkan, hati-hati. Anda kalau bisa merubah. Jangan Anda ngomongin orang, hati-hati. Siapa yang Anda rendahkan? Umatnya Nabi Muhammad. Maka hati-hati. Kalau Anda bisa merubah, rubah. Tapi kalau Anda tidak bisa apa-apa, Anda cukup berdoa tanpa perlu komentar sana sini. Anda bisa rubah. Dengan suara Anda, rubah. Tapi jangan sampai Anda merendahkan daripada mereka. Kalau kita melihat orang maksiat, benci sikapnya, jangan benci orangnya. Anda melihat ada orang perempuan berzina di luar sana, benci sikapnya, jangan benci orangnya. Atau Anda akan direndahkan lebih rendah daripada iblis. Ini perlu saya terangkan, soal luar biasa. Di mana-mana ngomong calok, capres, cawapres, siapa Anda? Kalau Anda mau berubah, ja'al haq wa zaqal batil. Hak apa yang sudah Anda sampaikan? Kalau Anda cuma ngomong di pos kampling, Anda ngobrol di majelis Anda, buat apa? Dan ingat, Nabi sudah pernah menceritakan dalam hadis, pada hari kiamat ada orang diberi amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dilihat, ya Allah, saya di dunia sering tahajud, kok pahala tahajudnya enggak ada. Ya Allah, saya sering ngaji Quran, kenapa pahala ngaji Quran saya enggak ada? Saya sering hadir majelis taklim, enggak ada. Saya sering sedekah, enggak ada. Ya Allah, maaf, kayaknya bukunya salah orang ini. Salah kitab ya Allah. Allah jawab, tidak. Ini amalmu yang bagus. Lalu mana pahalaku ya Allah? Allah jawab, pahalamu habis karena kamu suka ngomongin orang yang ada di luar sana. Habis pahalanya. Kalau saya Pak Bu yang berbicara, Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak, enggak masalah. No problem, is okay. Tapi kalau sudah Rasul yang mengucapkan apa Allah firmankan, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berbicara hawa nafsu, bohong, dusta, kepentingan pribadi, tidak ada. In huwa illa wahyun yuha, kecuali ucapan Nabi dibimbing langsung oleh Allah. Maka hati-hati. Dalam hadis dilanjutkan lagi, ada orang diterima. Saya nggak pernah tahajud, kok ada pahala tahajud ya? Saya nggak pernah ngaji Quran, sedekah, majelis taklim. Ya Allah, kayaknya salah kitab ini ya Allah. Allah jawab, tidak, ini amalmu. Lalu dari mana ini pahala ya Allah? Ini amal karena ada orang di luar sana suka ngomongin kamu, pahalanya aku kirimkan sama kamu. Coba Anda saat ini hadir majelis taklim ini, luar biasa pahalanya, ngaji Quran bulan Ramadan, tarawih, witir, semuanya. Gara-gara ngomongin caleg, capres, copres, pahala Anda habis semuanya. Boleh ketawa saat ini, di akhirat siapa yang bisa ketawa? Tangisi diri Anda sendiri. Dunia ini darut taklif, tempat orang dipaksa nggak enak. Ngomongin orang itu sudah kayak bumbu masakan paling enak sudah itu. Tapi hati-hati, di situ syaitan bermain, membisikkan kepada kita. Maka awas. Kita punya guru Buya Yahya selalu mengatakan kaidah kalau duduk dengan orang yang ngomongin orang cuma dua. Satu, ingatkan dia, maaf jangan ngomongin orang di tempat sini. Kalau enggak mau, kedua, Anda tinggalkan orang tersebut. Sebelum Anda di akhirat menjadi orang yang nyesal. Karena ingat, di akhirat namanya darul jaza, tempat pembalasan. Mau Anda ustadz kek, mau Anda orang kaya kek, mau Anda siapapun, di akhirat sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main. Dunia ini memang sebentar, tapi ingat, yang sebentar ini penentu antara surga dan neraka. Oleh karenanya, mari saat ini belajar terus ilmu agama. Karena ulama kita sudah pernah mengatakan, banyaknya orang masuk neraka itu bukan karena dosanya, bukan karena menegakkan kewajiban, tapi karena mereka tidak belajar ilmu agama. Yang wajib disangka bukan wajib, yang haram disangka bukan haram, sehingga dia meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, sampai di akhir kaget masuk neraka. Oleh karenanya mari jadikan spirit tablik akbar yang ada ini sebagai batu loncatan kita untuk makin istiqomah hadir majelis rutinan mingguan dan bulanan. Saya sudah sering berapa kali saya tanya, kalau hadir acara kayak gini, saya tanya, Ustadz ada acara mingguannya? Ada Beb. Bulanannya? Ada Beb. Yang hadir segini? Enggak Beb, malaikat yang banyak katanya. Kenapa? Ada majelis taklim rame, ada majelis taklim sepi. Apa sebabnya? Karena kita masih membeda-bedakan majelis taklim. Masih ngelihat siapa yang ngisi. Kalau yang ngisi ustadz saya, kiai saya, ulama saya, habib saya hadir. Kalau tidak, saya nggak hadir. Hati-hati Anda pada hari kiamat. Kalau di dunia Anda pilih-pilih majelis taklim Nabi, takutlah kepada Allah. Pada hari kiamat Anda dijauhkan oleh Allah dari Nabi karena Anda membeda-bedakan majelis taklim dan Nabi di dunia. Anda kalau hadir majelis taklim, jangan lihat ustadznya.
Yang penting yang ngisi Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Asufiyah hadir. Gak usah pandang ustadz Anda. Ustadz, kiai, ulama, habib mau di Indonesia, di luar Indonesia, mereka semuanya hanya wasilah perantara dari Nabi Muhammad SAW. Tapi sesungguhnya yang punya majelis taklim adalah Nabi kita Muhammad SAW. Saya kadang-kadang miris. Sampai saya pernah dengar, oh, kenapa anda hadir? Itu karena yang ngisi bukan ustadznya dia, beb. Ya Allah. Saya nggak usah sebutkan. Ada satu tempat saya miris sekali. Saya nggak usah sebutkan siapa orangnya. Seorang ulama luar biasa. Kalau datang ke tempat ini semuanya pasti bakal ramai rebutan. Luar biasa. Saya waktu itu jemput ke hotelnya. Beb mau jemput beliau. Oh, ayo silakan bismillah. Jemput saya mau salaman. Sampai ke acara 10 orang pun tidak ada waktu itu. Itu sudah jam 8:30 lewat. Akhirnya diarahkan untuk makan-makan. Sambil nunggu jam 9 lewat 1/4 datang masih belum ada orang. Ini sekelas beliau ini. Luar biasa orangnya. Alim, akhlaknya luar biasa. Saya tanya kenapa kok sedikit? Iya Bib, ini orang bakal datang kalau sudah yang ustadznya dia datang. Coba lihat. Saya miris kalau dengar kayak gini Pak Bu. Kenapa? Bagaimana perasaan Nabi melihat umatnya tidak mau hadir majelisnya Nabi gara-gara sebab daripada memandang ustadz ke ulama yang hanya dia senangi. Oleh karenanya mari setiap anda hadir majelis taklim jangan lihat ustadz ke ulamanya, pandang itu majelis taklimnya Nabi Muhammad. Dan yakin kalau anda sering hadir majelis taklimnya Nabi di dunia, insya Allah anda paling besar berpeluang untuk kumpul dengan majelis taklimnya Nabi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya mari saya himbau kepada semuanya, jadikan tabligh akbar ini bukan sebagai rutinan ramean hanya di Isra Mi'raj, Maulid, tahun baru Hijriah. Jadikan ini spirit, batu loncatan kita semuanya untuk makin istiqomah rutinan mingguan dan bulanan. Karena saya pribadi yakin kalau kita ini sering hadir majelis taklim Nabi di dunia, Nabi nggak bakal lupa sama kita di akhirat. Dalam hadis disampaikan oleh Nabi, kalau ada umatku bersalawat kepadaku, Allah kembalikan ruhku hanya untuk aku menjawab salawat kepada umatku tersebut. Itu salawat Pak Bu. Kita hadir majelis taklim Nabi, menyebutkan nama Nabi, hadis Nabi, pengen hijrah jadi orang yang soleh. Bagaimana Nabi tidak lebih senang dan ingat kepada kita di akhirat? Tapi pertanyaannya, kalau kita cuma hadir ustadznya kita yang ngisi, kiainya kita, ulamanya kita, habibnya kita, apakah di akhirat kita bisa berkumpul sama Nabi? Kalaupun kumpul, paling kumpulnya kita yang paling jauh itu sama Nabi. Oleh karenanya mari sekali lagi di mukadimah ini Al-Fakir ingin mengajak kepada seluruhnya, jadikan tabligh akbar Isra Mi'raj, Maulid, tahun baru Hijriah, bermacam-macam tabligh akbar, jadikan itu batu loncatan kita untuk makin istiqomah hadir majelis taklim rutinan mingguan dan bulanan, agar kita selalu selangkah lebih dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selesai acara ini kita makin istiqomah hadir acara mingguan, bulanan, sehingga di dunia mudah-mudahan kita bisa bermimpi Nabi sampai di akhirat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin. Amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini Al-Fakir ingin membahas, menyempurnakan saja yang mungkin belum dibahas oleh Habib Haidar, karena memang betul kata beliau banyak sekali. Saya ingin membahas satu saja, apa itu asbab. Karena orang kalau ditanya Isra Mi'raj mungkin paham, apa itu Isra? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iya. Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju daripada bertemu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya tanya, apa sebab terjadinya Isra dan Mi'raj? Apa yang melatar belakangi kenapa Isra Mi'raj itu terjadi? Bahkan kalau kita baca secara pelan-pelan, Isra Mi'raj itu terjadinya dalam keadaan fujaah, dadakan. Sehingga ceritanya Nabi tidur di malam hari, dibangun ke malaikat Jibril, terjadi Isra Mi'rajnya Nabi. Kenapa kok seakan-akan terjadinya dadakan? Coba Anda lihat. Ternyata di tahun tersebut telah meninggal paman Nabi dan juga istri cintanya Nabi, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, dan juga paman Nabi Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu. Sampai dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena Nabi ditinggal dengan dua orang yang sangat luar biasa. Tapi Syekh Ramadan Al-Buti, pengarang daripada kitab fikih sirah,
beliau berbeda. Beliau mengatakan tidak. Sedihnya Nabi bukan hanya ditinggal oleh paman Nabi dan istri Nabi, itu wajar. Siapa di antara kita yang ditinggal oleh orang yang kita kasih kita malah ketawa? Ibu ditinggal sama suami meninggal, senang apa ketawa? Oh, senang. Kejebak. Nah, Bu, ibu kalau ditinggal sama suami senang atau ketawa? Hah? Senang apa ketawa? Pilihannya dua, senang apa ketawa? Sedih, itu wajar. Itu suatu yang wajar, sehingga Syekh Ramal Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Sirah mengatakan Nabi itu sedih bukan karena sekedar Nabi ditinggal oleh istri dan pamannya Nabi, tapi dakwahnya Nabi jadi terhambat waktu itu. Karena kitab sirah itu banyak. Ada namanya Sirah Nabawiyah yang bercerita masalah tentang sirah secara utuh. Ada tadi namanya Fiqh Sirah, bercerita tentang masalah hikmah. Kenapa kok ayah Nabi dan ibunda Nabi meninggal waktu Nabi masih kecil? Ayahanda Nabi meninggal waktu Nabi 2 bulan di kandungan ibundanya. Ibunda Nabi meninggal saat Nabi berusia 6 tahun. Itu hikmahnya apa? Dibahas dalam kitab tersebut. Kenapa anak Nabi yang laki-laki semuanya meninggalnya di masa kecil, tidak sampai besar? Hanya yang perempuan saja, dibahas dalam kitab tersebut. Kemudian ada namanya lagi kitab Syama'il Muhammadiyah, suatu kitab sejarah sirah Nabi, membahas tentang masalah fisik bentuknya Nabi. Ada namanya kitab Muhammad Insanul Kamil, karangan Profesor Dr. Abu Ya'id Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, bercerita masalah daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kenapa kalau begitu asbab yang terjadi ini? Karena waktu itu Allah pengen menghibur hatinya Nabi. Nabi sedih luar biasa. Setelah meninggalnya 2 orang, serangan, hujatan, makian luar biasa. Sehingga Allah pengen menghibur Nabi langsung waktu itu. Di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Lalu Ustaz, hikmahnya buat kita apa? Hikmahnya buat kita sebagai umatnya itu apa? Hikmahnya untuk kita sebagai umatnya, kalau Anda pengen jadi seperti Nabi, dihibur oleh Allah, ditolong oleh Allah, maka bantu dulu agama Allah, bantu dakwanya Nabi, bantu dakwanya para ustadz, kiai dan ulama, Allah akan bantu Anda. Nabi seluruh waktunya diberikan untuk umat. Nabi punya harta, semuanya digunakan untuk umat. Nabi punya nyawa yang cuma satu, diberikan untuk umat. Sampai kalau Anda baca luar biasa perjuangan Nabi dengan istrinya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Nabi waktu pulang dari dakwah dalam keadaan dimaki, didolimi. Kemudian Nabi masuk ke rumah, diketok pintu, assalamualaikum, menjawab yang di dalam Sayyidatuna Khadijah, waalaikumsalam. Ternyata Sayyidatuna Khadijah sedang menyusui anak Nabi yang masih kecil yang bernama Sayyidatuna Fatimah binti Rasulillah. Kemudian akan bangun, diberi isyarat oleh Nabi, jangan bangun, tetap ada dudukmu ya Khadijah. Nabi duduk, Nabi kaget. Kenapa? Maaf, yang keluar daripada Sayyidatuna Khadijah bukan susu, tapi melainkan darah yang keluar, bukan ASI, darah yang keluar. Nabi melihat kaget, diambil Sayyidatuna Fatimah, ditidurkan, ditaruh di tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah SAW ini kebiasaannya itu kalau tidur suka di pangkuan Sayyidatuna Khadijah. Makanya para suami, ya, itu sunnah. Kalau lagi Anda pulang ke rumah, manja-manjaan lah sama istri itu. Khususnya yang ustadz, yang kiai, yang ulama ini ya. Kalau sudah masuk ke rumah, udah kayak anak kecil aja, main-main. Ketemu istrinya digigit telinganya, diam-diam. Jangan kayak saya ustadz, saya kiai, saya ulama. Sahabat Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, jadi presiden, itu beliau waktu itu tuh main kuda-kudaan sama anaknya. Kuda-kudaan, anaknya naik, sahabat Umar ini main. Menterinya datang, dilihat geleng-geleng, gak pantas. Kemudian keluar menterinya. Setelah selesai ditanya, kamu mau kemana? Saya tadi mau menghadap engkau ya khalifah. Tapi kenapa kamu berbuat seperti itu dengan anakmu? Loh, kalau kamu gimana kalau sudah masuk rumah? Saya ya khalifah kalau masuk rumah saya seperti serigala.
Saya seperti singa, disegani, ditakuti. Kata sahabat Umar bin Khattab, kamu sekarang saya pecat. Kamu sekarang saya pecat. Kenapa ya Khalifah? Kamu dengan istrimu, dengan anakmu saja tidak bisa romantis, tidak bisa perhatian. Bagaimana dengan rakyatku? Sayyidatuna Aisyah bersama Rasulullah sedang duduk. Sayyidatuna Aisyah minum di satu gelas. Kemudian setelah minum di satu gelas, tiba-tiba Rasul ambil itu gelas. Ya Aisyah, kamu tadi minum di bagian yang mana? Aku minum di bagian yang ini ya Rasulullah. Rasul ambil gelas itu, Rasul minum di mana Sayyidatuna Aisyah bibirnya meminum di gelas tersebut. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, aku tahu Nabi sedang mengambil hatiku, katanya. Seorang suami harus seperti ini. Anda boleh jadi ustadz, Anda di luar jadi RT, jadi camat, jadi kuwu, jadi lurah, disegani. Kalau sudah Anda ke rumah, Anda harus tampil beda dengan istri Anda. Rasulullah SAW tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah. Setelah Nabi tertidur tidak lama, tiba-tiba Nabi dibangunkan dengan tetesan air yang menetes di pipinya Nabi. Nabi cari di mana ini. Ternyata Nabi melihat ke atas, ternyata itu bermuara berasal daripada matanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nabi bangun, Nabi tanya, ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau menangis karena engkau sedih? Dulu engkau bangsawan, sekarang engkau jadi orang yang biasa. Dulu engkau orang kaya, sekarang engkau menjadi orang miskin. Dulu engkau dihormati, sekarang engkau dimaki. Sayyidah Khadijah menyelesaikan dari air matanya, kemudian mengatakan, wallahi, demi Allah wahai suamiku Rasulullah, dulu saya orang paling kaya, kekayaanku aku berikan untuk Allah dan Rasulnya. Dulu saya jadi bangsawan, kebangsawananku aku berikan untuk Allah dan Rasulnya. Dulu saya mulia, kemuliaanku aku berikan untuk Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, sekarang saya miskin, saya tidak punya apa-apa, bahkan orang sudah tidak segan lagi dengan saya. Tapi engkau masih berdakwah ya Rasul, engkau masih berjuang, engkau masih mengajak kepada mereka. Wallahi demi Allah ya Rasulullah, kalau seandainya aku Khadijah meninggal dunia terlebih dahulu dan engkau masih berdakwah, maka tolong, kalau engkau akan menyeberangi laut, engkau akan menyeberangi sungai, engkau tidak mendapatkan perahu, engkau tidak mendapatkan sampan, demi Allah gali lubang kuburku wahai Rasulullah, ambil tulang belulangku, jadikan rakit, jadikan sampan, jadikan perahu, terbang kau, jelajahi itu sungai, jelajahi itu laut, ajak mereka untuk kembali kepada Allah wahai suamiku Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memeluk Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Khadijah memeluk Nabi. Anda tahu Sayyidah Khadijah itu orang paling kaya di Mekah, di Madinah. 2/3 kekayaan Mekah Madinah Sayyidatuna Khadijah yang memegangnya. Anda tahu waktu Sayyidah Khadijah meninggal, baju yang dipakai Sayyidah Khadijah ada hampir 80 tambalan lebih yang dipakai beliau. Bahkan dikatakan itu kalau seandainya itu baju ditarik dari kaki ke atas, aurat atasnya akan kelihatan. Kalau yang atas ditarik ke bawah, aurat bawahnya akan kelihatan. Tapi bagaimana Sayyidina Muhammad SAW setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, tidak pernah Nabi dalam sehari kecuali menyebutkan Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai suatu saat di rumah Sayyidatuna Aisyah, Rasul menyebutkan Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sayyidatuna Aisyah sempat cemburu. Khadijah lagi, Khadijah lagi. Wajar ya, istri sudah meninggal. Ya Rasulullah, Khadijah kan sudah meninggal, kenapa masih engkau sebut namanya? Rasul tiba-tiba wajahnya menjadi merah, kemudian marah. Ya Aisyah, engkau tidak tahu bagaimana perjuangan Khadijah tatkala aku pertama kali masuk kota Mekah dan Madinah. Bagaimana itu perjuangan? Artinya apa? Kalau Anda di dunia Anda memperjuangkan dakwahnya Nabi, Anda peduli dengan majelis taklim, Anda peduli dengan syiarnya Nabi, di akhirat Anda tidak akan dilupakan oleh Nabi. Anda yang saat ini mencari gelar dari manusia, Anda yang saat ini mencari daripada puja manusia cuma di dunia, selesai. Tapi kalau Anda cari pujian Allah dan Rasulnya, Anda akan dapati sampai di surganya Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya mari pada Isra Mi'raj ini, mari saya ajak semuanya, kira-kira hidupnya saya ini sudah bermanfaat untuk Allah dan Rasulnya atau belum? Kalau belum, mari sama-sama kita berdakwah sesuai kapasitas masing-masing. Anda yang cuma bisa dengan tenaga, dakwah dengan tenaga Anda. Ada acara ini, ada kotor-kotor, Anda dakwah, bersihkan tempat ini. Nabi cinta dengan Anda. Saya tidak punya tenaga Ustadz,
Tapi saya punya keahlian dengan pemikiran. Anda setting bagaimana acara ini bisa bagus, berjalan dengan lancar. Gunakan dakwah Anda dengan pemikiran Anda. Anda punya harta, gunakan acara ini dengan meriah, megah, bagus, syahdu. Dengan Anda punya harta, Rasulullah bangga dengan harta Anda. Anda yang punya ilmu, gunakan ilmu Anda untuk Allah dan Rasulnya. Jangan Anda perjualbelikan Anda punya ilmu dan Rasulnya. Karena ilmu yang Anda perjualbelikan di dunia, di akhirat tidak akan bermakna di hadapan Allah dan Rasulnya. Ini namanya dakwah. Dakwah itu mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Tidak ada Nabi ucapkan harus dengan ilmu, harus dengan harta. Tidak. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semuanya, kata Allah, kita semua umat Nabi bisa berpeluang menjadi umat yang paling baik. Sifatnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan, menghalau kemungkaran. Anda yang punya wilayah, RT, RW, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri DPR, MPR, presiden dan wakilnya, Anda gunakan kekuasaan Anda bagaimana maksiat tidak ada di tempat ini. Bagaimana perjudian, bagaimana perzinaan, minum keras tidak ada, agar Anda tidak dituntut pada hari kiamat dengan kekuasaan Anda. Anda yang punya ilmu, dakwah dengan ilmu Anda. Bagaimana anak-anak kecil ini, mereka tidak kenal dengan artis, tidak kenal pemain bola, tidak kenal dengan YouTuber, didik mereka dengan ilmu Anda. Nabi bergembira dengan apa yang Anda lakukan di dunia. Anda punya harta, ada ustadz kayak ulama ingin berkembang, gak punya uang, gak punya harta, Anda dukung, bantu. Di akhirat Nabi tidak akan melupakan Anda. Maka mari pada saat ini, dengan Isra Mi'raj ini mari, Nabi memberikan semuanya untuk Allah. Allah tidak lupakan Nabi. Kita saat ini hidup perlikan, kita punya ilmu, kita punya harta, kita punya pangkat, kita punya tenaga, kita punya pemikiran, kita punya doa untuk umat Nabi. Nabi tidak akan lupakan kita pada hari kiamat. Oleh karenanya mari sama-sama kita berjuang sesuai kapasitasnya masing-masing. Ustadz, kami ibu-ibu, emak-emak, gimana nih? Ibu bagian masak. Karena kalau bapaknya bagian masak pasti garamnya kebanyakan atau anyep itu sudah. Ustadz, saya nggak bisa, tapi saya bisa masak dengan tangan saya. Bismillah. Dan ingat Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi yang baru saja kita baca Mulia Sabtu Turor, apa kata beliau? Tidak ada, kata beliau seorang wali kutub, tidak ada di zaman ini yang lebih menyenangkan hati Sayyidina Muhammad melebihi mereka orang yang berdakwah. Dan ingat, dakwah bukan hanya tugasnya kiai, ustadz, ulama naik mimbar. Tidak, kapasitas Anda masing-masing mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, 3 menit lagi ini. Biar konsisten. Sehingga di akhir Al-Bagir ingin mengingatkan sebentar lagi kita puasa. Ramadan itu kalau kita lihat asbab terjadinya Ramadan itu, Nabi mengeluh, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, umatku ini umurnya pendek-pendek. Bagaimana anta di akhirat bersaing dengan umur daripada umat-umat sebelumku? Nabi kebingungan. Nabi mengadu kepada Allah. Bayangkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada seorang ibu menangis. Kemudian setelah itu ibu itu ditanya oleh orang, kenapa bu menangis? Anak saya masih kecil meninggal dunia. Berapa bu umurnya? 300 tahun. Coba kalau ada orang saat ini 300 tahun masih hidup, pasti masuk museum langsung itu orang. Lalu Allah beri kabar, ya Rasulullah, umatmu akan aku berikan 1 bulan yang mana umatmu beribadah di bulan tersebut lebih afdal daripada 1000 bulan, yaitu namanya Lailatul Qadar. Ustadz, gimana cara dapat Lailatul Qadar? Jangan tanya ciri-cirinya. Coba lihat orang-orang yang suka tanya ciri-ciri Lailatul Qadar, pasti orang males tuh. Walaupun tidak semuanya, cuma yang saya ketemui sebagian kecil. Itu dulu. Kalau di sini tidak ada. Anda tidak usah tanya ciri-ciri. Oh, 10 ganjil yang terakhir. Berarti Anda 120 nggak ibadah? Enggak usah. Ntar 10 ganjil terakhir. Anda baca riwayat jangan sepotong-sepotong. Ada riwayat yang mengatakan di awal Ramadan. Ada yang mengatakan 19, macam-macam. Sehingga pegang ucapan Habib Ali Habsyi lagi. Apa kata beliau? Pegang, camkan ini ucapan beliau. Yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah mereka yang menjadikan setiap malam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Menjadikan setiap malam bulan Ramadan
adalah malam Lailatul Qadar. Artinya maksimal setiap malamnya ibadah di bulan Ramadan. Sekarang saya tanya, jawab sendiri sama bapak sama ibu. Ada dua orang bekerja di pabrik yang sama. Sama pabriknya. Yang satu masuk rajin setiap hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Rajin masuk terus. Tiba-tiba tanggal 21 sampai akhir bulan gajian sakit dia. Nggak masuk, sakit. Ada yang kedua nggak pernah masuk. Tanggal 1 sampai 20 nggak pernah masuk dia. Tanggal 21 masuk sampai akhir karena mau gajian. Kira-kira saya tanya, yang kedua ini dikasih gaji enggak sama bosnya? Kasih gaji enggak? Kasih gaji enggak? Sini nih. Enggak dikasih gaji. Yang pertama dikasih gaji enggak? Kasih gaji enggak? Dikasih karena dia sudah berusaha untuk mengoptimalkan kerjanya dengan rajin. Ternyata dia sakit. Itu manusia. Wa kaifa bi rabbina. Itu manusia, bagaimana dengan Allah? Maka saya ingatkan sekali lagi, jadikan setiap malam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Semangat Anda ibadah, insya Allah Allah berikan kepada kita semuanya Lailatul Qadar. Jadi mari pada saat ini, kalau kita tidak bersemangat ibadah di bulan Ramadan, di akhirat mau mengandalkan pahala yang mana? Tapi kalau kita beribadah maksimal setiap malam bulan Ramadan, Allah sudah firmankan khairun min alfi syahr. Ibadah di malam tersebut lebih afdal daripada 1000 bulan atau 83 tahun. 10 kali saja kita dapat Lailatul Qadar, umur kita 830 tahun plus semuanya penuh dengan ibadah. Semuanya penuh dengan ibadah, 830 tahun. Kalau 20 kali kita dapat Lailatul Qadar, kalikan sendiri itu sudah. Makanya saat ini yang pemikiran kita cuma semangatnya di 10 akhir ganjil yang terakhir, kita rubah maksimal setiap malamnya, insya Allah Allah berikan kita Lailatul Qadar. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kitanya semuanya. Allah berikan kepada kita semuanya istiqomah dalam amal. Allah berikan kepada kita semuanya kemudahan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Bapak Ibu pokoknya jangan bubar dulu. Ini mukodimah dari saya, entar doa ditutup oleh para masyayikh kita. Ini cuma doa mukodimah. Jadi entar doa ditutup oleh para masyayikh kita. Kita mohon di malam yang penuh dengan keistimewaan ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya pengampunan dosa. Allah berikan kepada kita semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kami yang hadir ke tempat ini ya Allah, kami punya banyak dosa, kami punya banyak kejelekan ya Allah. Tapi di tempat ini ya Allah, sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami untuk husnudon kepadamu ya Allah, di malam hari ini kami berhusnudon kepadamu ya Allah. Kami yang hadir di tempat ini, semua dosa kami akan Engkau ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Sebagaimana dulu kami ahli maksiat, suka melakukan kejelekan itu dulu ya Allah, jadikan malam hari ini ya Allah malam kami untuk bertobat, berhijrah menuju kepadamu ya Allah. Ya Rabb, setelah Engkau hijrahkan kami, jangan Engkau keluarkan kami daripada hijrah kami ya Rabb. Walaupun di luar sana banyak teman-teman kami yang tidak baik, ingin mengajak kami, menyeret kami kepada kubang-kubang kehinaan ya Rabb, berikan istiqomah kepada kami ya Allah. Jadikan kematian selalu berada di depan mata kami ya Allah, sehingga kami tidak berani untuk sekalipun meremehkan dosa ya Rabb. Di zaman banyak orang meremehkan dosa, di saat orang banyak ngomongin orang, banyak orang memfitnah, mengadu domba ya Rabb, jangan Kau jadikan kami orang-orang yang rusak di zaman ini ya Allah. Berikan kami kekuatan rasa takut kepadamu ya Allah, karena sesungguhnya kekurangan yang ada di zaman ini adalah rasa takut kepadamu ya Allah. Bukan hanya ekonomi, bukan hanya budaya, rasa takut kami yang sudah terkikis ya Allah. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan rasa takut ini selalu berada di hati kami, sehingga kami tidak mudah meremehkan dosa, tidak mudah meremehkan daripada kewajiban ya Allah. Ya Rabb, pada Isra Mi'raj ini Kau berikan sholat kepada kekasihmu Nabi Muhammad, kewajiban kepada kami. Tapi ya Allah, di antara kami ada yang pernah meninggalkan sholat. Di antara kami ada yang pernah meninggalkan sholat. Kekasihmu Nabi Muhammad sudah pernah mengucapkan, dan tidak mungkin beliau bohong, barang siapa yang meninggalkan sholat 1 kali saja di usia baliknya, dia meninggal belum diqadha sholatnya, maka neraka jahanam tempat baginya. Ya Rabb, kalau ada di antara kami yang pernah meninggalkan sholat, malam hari ini jadikan kami ahli sholat, jadikan kami ahli sholat, jadikan kami ahli sholat. Yang di antara kami pernah meninggalkan sholat ya Rabb, jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum sholat yang kami tinggalkan mampu kami qadha ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, para ustadz, para kiai, para ulama ya Rabb.
Di saat ini banyak ustadz, kiai, ulama, habaib kami dibentur-benturkan, difitnah-fitnah, habaib yang tegas diadu domba dengan habaib yang kurang tegas, kiai yang tegas diadu domba dengan kiai yang tidak tegas, para habaib diadu domba dengan para ulama. Ya Rabb, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Antal muhdi, antal muqallibul qulub. Engkau memberikan hidayah, engkau menggerakkan hati manusia ya Rabb. Dan engkau timpakan bencana kepada mereka ya Allah. Huwa min ummati sayyidina Muhammad. Mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Rabb. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, jaga persatuan ulama kami ya Rabb. Jaga persatuan ustadz, kiai dan habaib kami ya Rabb. Dan jadikan kami adalah orang-orang yang membantu perjuangan mereka ya Rabb. Kami tidak bisa mengandalkan dengan ibadah kami ya Rabb, tapi kami ingin mengandalkan dakwah ya Rabb. Mungkin kami tidak punya ilmu, tapi kami ingin berkhidmat kepada orang yang punya ilmu. Kalau kami tidak bisa berkhidmat dengan orang yang punya ilmu, jadikan anak-anak kami, cucu-cucu kami sebagai mereka yang berkhidmat kepada orang yang punya ilmu ya Rabb. Kami yang hadir di tempat ini, kami punya niat, kami punya hajat, harapan, doa banyak sekali ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, jangan kau keluarkan kami dari tempat ini, melainkan doa kami, harapan kami, hajat kami, semuanya kau kabulkan ya Rabb. Khususnya ya Allah, tatkala engkau akan mencabut nyawa kami ya Rabb, izinkan sebelum itu kami bisa memandang wajah kekasihmu Nabi Muhammad ya Rabb. Berikan izin kepada hambamu ini ya Rabb, walaupun lewat mimpi, untuk memandang wajah kekasihmu Nabi Muhammad ya Rabb. Jadikan Nabi Muhammad yang menemani sakaratul maut kami ya Rabb. Tatkala kami masuk ke liang kubur, kami masuk ke barzah, keluarga kami, teman kami sudah meninggalkan kami, tidak ada cahaya. Jadikan wajah indah sinar kekasihmu Nabi Muhammad menjadi cahayaku untuk kuburan kami ya Rabb. Waktu kami ketakutan ya Rabb, ditanya mungkar nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuk wa ma qiblatu wa ma ikhwanuk ya Rabb. Jadikan Nabi Muhammad yang membantu kami untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir ya Rabb. Ya Rabb, waktu kami berada di mahsyar, tempat yang begitu luas ya Rabb, jadikan pertama mata ini memandang ya Rabb. Pertama kali Engkau bangkitkan kami, kami berada di bendera kekasihmu Nabi Muhammad ya Rabb. Waktu kami berada di Siratal Mustaqim, rambut satu yang lebih tajam, rambut satu yang lebih tajam daripada pedang. Siratal Mustaqim yang lebih tipis daripada rambut satu yang dibelah menjadi 7, lebih tajam daripada pedang. Perjalanan 500 tahun ya Rabb, tidak mungkin akal kami bisa menjangkau Siratal Mustaqim. Tapi ya Rabb, melalui acara pada malam hari ini kami memperingati Isra Mi'raj kekasih Nabi Muhammad. Maka jadikan Nabi Muhammad menggandeng tangan kami ya Rabb pada Siratal Mustaqim ya Rabb. Waktu kami masuk ke surga ya Allah, kami minta jadikan surga kami bersama surga kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga mata ini setiap saatnya bisa memandang wajah kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga tangan ini setiap saatnya bisa mencium tangan kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga kami setiap saatnya bisa duduk di majelis taklim kekasihmu Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Rabbi wajmana wa hababan lana fi dzalikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajmana wa hababan lana fi dzalikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajmana wa hababan lana fi dzalikal firdaus ya rajwana. Ya Rabb, cabutlah nyawa kami semua dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggal dalam keadaan iman ya Allah. Cabutlah nyawa kami tatkala dosa kami semuanya sudah mengampuni ya Rabb. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan sujud minta ampun kepadamu ya Rabb. Cabutlah nyawa kami waktu kami sedang mengangkat tangan kami meneteskan air mata karena takut dengan siksa api neraka-Mu ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan maksiat. Jangan kau cabut nyawa kami sedang bergelimpangan dosa ya Rabb. Dan mudahkan lisan, mudahkan hati kami ya Allah untuk mengucapkan kalimat agungmu ya Allah, kalimat muliamu ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bersama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi, jangan bubar dulu sebelum ditutup doa oleh para masyayikh kita dan juga ditutup juga oleh MC. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.